akan mempelajari tentang luas dan keliling bagian lingkaran. Kalau kemarin lingkaran utuh ya, nah sekarang hanya bagiannya saja. Jadi lingkarannya itu tidak berbentuk utuh, tapi sudah dikombinasi. Nah, contohnya yang nomor 1. Tentukan luas dan keliling. Luas dan keliling daerah yang diarsir berikut ini. Ini adalah gambar setengah lingkaran. Ini kalau kita teruskan kan bentuk lingkarannya seperti ini. Satu lingkaran dibagi 2, maka dia 1/2 dari lingkaran. Maka untuk mencari luasnya ini sama dengan luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran itu sama saja dengan luas lingkaran, pi kali r, tetapi dikalikan dengan setengah. Jangan lupa setengahnya ditaruh di depan aja biar kalian tidak lupa. Kalau kalian taruhnya di belakang biasanya sering lupa. Kita lihat, di sini ada ukuran 20 cm. 20 cm ini sebagai apanya? Dari tepi sampai tepi melewati pusat, maka namanya adalah diameter. Diameternya 20 cm. Maka jari-jarinya adalah 20 dibagi 2, 10 cm. Karena jari-jarinya 10 cm ini tidak habis dibagi 7, maka pi-nya kita menggunakan 3,14. Ini ya, sama dengan 1/2 kali 314/100 kali 10 kali 10. Ini hilang. Kemudian ini dibagi 2, 1 dibagi 2, 157. Maka hasilnya adalah 157 cm pangkat 2. Itu untuk luasnya. Nah, yang ditanyakan yang kedua adalah kelilingnya juga. Perhatikan keliling, konsep keliling diingatkan lagi ya. Konsep keliling itu artinya seandainya kita ini ada titik A, kita berjalan dari titik A ini ke sini. Kalau baru sampai sini, misalnya titik B, baru ke sini aja, ini namanya belum mengelilingi. Mengelilingi itu dia harus kembali lagi ke posisi semula. Jadi kalau kalian keliling ini kok ditulisi hanya keliling setengah lingkaran saja, keliling setengah lingkaran saja kayak gini. Karena tadi luasnya setengah lingkaran, kemudian kelilingnya kok cuma setengah lingkaran, itu salah ya. Kenapa? Kalau keliling setengah lingkaran berarti kalian baru mencari yang melengkung saja, padahal di sini masih ada yang garis lurus. Jadi harus dijumlahkan semua tepi-tepinya. Ini nanti harus kembali lagi ke titik itu. Jadi kelilingnya sama dengan keliling setengah lingkaran. Ini kalau setengah lingkaran masih yang melengkung ini, kemudian ditambah lagi dengan diameternya. Sama dengan keliling setengah lingkaran. Kalau lingkaran itu adalah pi kali d, maka ini ada setengahnya, kita kalikan di depannya, setengah. Ditambah diameternya. D-nya tadi 20 cm, maka ini memakai 3,14 kali setengah, ditambah diameternya 20. 1/2 kali 314/100 kali 20 ditambah 20. Ini bagi 2, 1 dibagi 2, 10. Catat ya. Maka menjadi 314/10. Per 10 itu artinya di belakang koma ada satu angka, maka di sini komanya. 31,4 ditambah 20. Ingat menjumlahkannya, kalau kalian menjumlahkannya seperti ini salah. Ya, karena 20 itu artinya 20,0, maka menjumlahkannya seperti ini. 20-nya ada di sini. Karena nggak punya koma ditambah 0. Maka ketemunya adalah 51,4 cm. Yang kedua, sekarang gambar ini berbentuk apa? Kalau kalian ini misalnya kita buat utuhkan gini, ternyata dia merupakan bagian lingkaran yang dibagi 4. Maka dia menjadi 1/4 lingkaran. Itu ya. Untuk mencari luasnya, ini yang diketahui 14 itu panjang dari pusat sampai tepi. Kalau pusat sama tepi namanya jari-jari, maka R-nya sama dengan 14 cm. D-nya 14 kali 2 sama dengan 28 cm. Untuk mencari luasnya, luas sama dengan luas 1/4 lingkaran. Ada 1/4-nya, tulis dulu di depan, 1/4 kali pi kali R kali R. 1/4 kali R-nya 14 habis dibagi 7, karena habis dibagi 7 pakai 22/7. Mana yang bisa disederhanakan? Ini bagi 7 1, bagi 7 2. Dibagi 2 2, dibagi 2 11. Dibagi 2 1, dibagi 2 1. Tinggal 11 kali 14 sama dengan 154 cm persegi. Untuk kelilingnya sama ya konsepnya. Berjalan dari titik mana? Misalnya berjalan dari titik ini.
Ini kita ke melengkung dulu ya, ke yang lengkung dulu. Lengkung ini berbentuk seperempat lingkaran, tetapi ingat belum selesai. Kalau kalian cuma keliling seperempat lingkaran itu salah, karena masih harus ditambah dengan ini. Jari-jari ditambah lagi dengan jari-jari atau 2 kali jari-jari atau diameter. Tapi biar lebih paham, saya tuliskan aja ini jari-jari. Ditambah lagi, kalau jari-jari baru sampai sini harus kembali lagi ke titik semula, ditambah jari-jari lagi. Sama dengan seperempat dikali keliling lingkaran itu pi kali d ditambah r ditambah r. Seperempat kali pi-nya pakai 22/7 kali diameternya 28 ditambah jari-jarinya 14 ditambah 14. Dibagi 7 1, dibagi 7 4, dibagi 4 1, dibagi 4 1. Maka ketemunya adalah yang segini ini 22 ditambah yang segini ini 28. 50 cm. Sekarang bentuknya yang C, sekarang bentuknya seperti ini, disuruh mencari luasnya. Nah, ini ada bagian yang bolong ya di sini ya. Awalnya dia berbentuk persegi panjang, kemudian bolong, dibolongi. Tapi di sini ada yang lebih setengah lingkaran. Nah, caranya bisa saja kalian dengan persegi panjang ini dikurangi setengah lingkaran. Setelah itu ditambah lagi dengan setengah lingkaran. Tetapi bisa juga ini, ibaratnya ini kalian seandainya kita potong, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, jadi yang setengah lingkaran ini kita pindahkan ke sini, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Tadi yang bagian ini dipindahkan ya, maka dia gambarnya menjadi seperti ini. Ternyata dia menjadi satu buah persegi panjang utuh. Maka luasnya, luas daerah yang diarsir itu sama saja dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 36 dikali lebarnya 21. Sama dengan 36 kali 21, 720 ditambah 36. 720 ditambah 36, 756 cm persegi. Kalau kelilingnya gimana? Kalau kelilingnya kalian tidak boleh menggunakan yang ini. Jadi logika yang tadi dipotong-potong itu hanya untuk mencari luas. Kalau mencari keliling kalian harus kembali lagi ke konsep yang tadi. Berjalan misalnya dari titik A, nanti harus kembali lagi ke titik A, maka dia harus ke sini dulu 36 cm ditambah setengah lingkaran, ditambah 36, ditambah setengah lingkaran lagi. Jadi seperti ini ya. Kita mulai keliling. Nah, atau dari sini dulu. Kelilingnya hanya di sini aja. Kelilingnya ini dulu. Keliling setengah lingkaran. Ya, ini baru sampai titik ini. B misalnya. Dan B ini kita berjalan lagi ke C. Sini ditambah 36. C ini kita berjalan ke D. D itu adalah keliling setengah lingkaran. Dari D ini kita kembali lagi ke A. Jadi harus kembali lagi ke A, itu ditambah 36. Nah, yang keliling setengah lingkaran sama keliling setengah lingkaran ini bisa dijadikan satu menjadi keliling satu lingkaran. Maka untuk mencari kelilingnya bisa dengan keliling lingkaran ditambah 36 ditambah 36. Ingat ya, ini keliling lingkaran ini didapatkan dari setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran. Sama dengan keliling lingkaran rumusnya pi kali d ditambah yang segini ini adalah 72. Pi-nya kita pakai berapa lah? D-nya berapa? Lihat ini, kalau setengah lingkaran segini, berarti yang dari tepi sampai tepi ini namanya diameter. Jadi ini adalah diameternya. Diameternya 21, pi-nya berarti pakai 22/7. Ditambah 72. Bagi 71, bagi 73. 66 ditambah 72 sama dengan 138 cm. Nah, sekarang nomor 2, luas bagian yang diarsir. Hanya luasnya aja. Kalau ini kita hanya mencari luas, tidak mencari keliling. Luas bagian yang diarsir. Ini sama seperti tadi ya. Ada setengah lingkaran, ini bolong setengah. Maka luasnya adalah luas setengah lingkaran dikurangi luas setengah lingkaran kecil. Luas setengah lingkaran besar dikurangi luas setengah lingkaran kecil. Kemudian ditambah lagi dengan luas setengah lingkaran yang kecil ini. Atau bisa juga ini seandainya kita potong, kemudian kita tempelkan di sini, ternyata pas. Maka gambarnya sekarang menjadi seperti ini. Ada setengah lingkaran besar. Yang ini kita potong, tempelkan ke sini, maka dia menjadi setengah lingkaran utuh, sudah nggak bolong lagi.
dengan panjangnya dari sini sampai sini adalah 10 cm. Berarti apa ini? Kalau tepi sampai pusat namanya jari-jari. Maka R-nya sama dengan 10 cm. Jadi luasnya itu sama saja dengan luas setengah lingkaran besar ya. Kemudian sama dengan setengah kali pi kali R kali R. R-nya adalah 10. Maka pi-nya menjadi kita menggunakan 3,14 kali setengah. Setengah kali 314 per 100 kali 10 kali 10. Ini dibagi 10 bagi 10. 157. Maka hasilnya adalah 157 cm persegi. Yang B. Nah, kalau ini nggak ada ya, nggak ada yang dipotong ya, nggak ada yang kemudian bisa ditempelkan. Kalau ini adalah luas setengah lingkaran besar, tapi dia nggak utuh, dia bolong. Nah, berarti dikurangi karena bolong. Dikurangi apa? Dikurangi luas setengah lingkaran kecil yang pertama, kemudian luas setengah lingkaran kecil yang kedua. Tetapi setengah lingkaran ini ternyata besarnya sama, ukurannya sama. Maka dia bisa dianggap menjadi satu lingkaran. Ini setengah lingkaran kecil, ini setengah lingkaran kecil. Maka kalau kita jumlahkan dia menjadi satu lingkaran kecil. Jadi luasnya sama dengan luas setengah lingkaran yang besar ini dikurangi luas lingkaran kecil utuh, atau 2 kali luas setengah lingkaran kecil juga boleh. Sama dengan luas setengah lingkaran besar, berarti setengah kali pi kali jari-jari yang besar dikurangi pi kali ini jari-jari yang kecil yang dipakai. Nah, jari-jari besar sama kecilnya berapa? Kita lihat. Kalau kita buat utuh seperti ini ya, maka dari tepi sampai tepi namanya diameter. Diameternya berapa? Segini nih. 28 cm. Ketika diameternya 28 cm, berarti panjang dari tepi sampai pusatnya ini adalah 14 cm. Maka jari-jarinya adalah 14 cm. Karena 14 pakainya 22/7. Dikurangi, sekarang yang lingkaran kecil gimana? Nah, kalau lingkaran kecil buat lingkarannya seperti ini. Ini ya. Nah, jadi 14 ini sekarang menjadi diameternya dari lingkaran yang kecil. Maka jari-jarinya adalah separuhnya. Kalau dari tepi sampai tepi ini adalah 14, maka separuhnya adalah 7. 22/7 kali 7 kali 7. Sama dengan, ini sederhanakan, bagi 7 1, bagi 7 2. Bagi 2 1, bagi 2 1. Ingat ya, ini harus cari dulu, nggak boleh langsung dilanjutkan ke sini. 22 dikali 14. Sama dengan 308. Dikurangi yang ini. Bagi 71, bagi 71. 22 kali 7, 154. Dikurangi 4, 5, 1. 154 cm persegi. Perhatikan ya. Nah, kalau ini kalian hitung aja. Dia kan ada satu lingkaran dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Kemudian yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ingat pecahan dulu. Dari kelas 3 sudah diajari tentang pecahan. Ada 8 bagian yang diarsir 5. Maka menjadi 5/8. Maka luasnya adalah luas dari 5/8 bagian lingkaran. Maka sama dengan 5/8 dikali pi kali R kali R. Lihat dulu R-nya berapa. Dari sini tepi sampai tepi itu 56. Ini panjangnya sama dengan segini, 56. Maka separuhnya ini adalah 56 dibagi 2 ya. Jadi 56 ini adalah diameternya. 56 cm. Maka R-nya adalah 56 dibagi 2 sama dengan 28. 5/8 kali, karena ini habis dibagi 7 pakai 22/7 kali 28 kali 28. Dibagi 7 1, dibagi 7 4. Dibagi 4 2, dibagi 4 1. Dibagi 2 1, dibagi 2 11. Maka menjadi 5 kali 11 kali 28, atau 28 saya kalikan dengan 5 dulu, ketemunya 140, baru dikalikan 11, 1540 cm persegi. Soal yang terakhir, soal D. Kalau soal yang C tadi itu pernah keluar dalam ujian ya, USBN tahun sebelumnya. Kalau ini adalah soal tryout juga tahun sebelumnya. Nah, ini ada bentuk seperti ini, diminta mencari luasnya. Ini ada yang bolong, ada yang isi, ada yang bolong, ada yang isi. Caranya gimana?
Caranya ini kita pindahkan. Jadi yang diarsir ini kita pindahkan ke sini. Kemudian yang ini, yang diarsir ini Ustazah pindahkan ke yang sebelah sini. Ini ya. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini ada setengah lingkaran, kemudian dia dibagi menjadi 4 seperti ini. Nah, ini tadi dipindahkan ke sini, maka yang ini utuh sekarang, udah nggak bolong lagi. Bagian ini nggak bolong lagi. Yang ini dipindahkan ke sini, maka bagian ini juga sudah utuh. Nah, di dalamnya ada lingkaran kecil lagi. Yang diarsir yang ini. Sekarang kita cari yang besar dulu ya. Yang besar dulu, ini ada setengah lingkaran dibagi menjadi. Nah, gambarnya sekarang menjadi seperti ini. Sekarang bagaimana mencarinya? Sekarang kita konsentrasi dulu yang setengah lingkaran besar dulu ya. Setengah lingkaran besar. Nih, setengah lingkaran besar kayak gini. Nah, yang ini sekarang Ustazah pindahkan ke sebelah sini. Maka yang diarsir sekarang menjadi ini dan ini. Kok bisa karena besarnya sama. Kalau digambar ini kan besarnya sama ya. Maka arsiran yang tadi utuh ini saya pindahkan ke sini. Ternyata dia bentuknya menjadi seperti ini. Ini banyak ya prosesnya ya. Kalian perhatikan. Nanti kalau kalian mengerjakan, kalian boleh menggunakan proses yang lebih cepat. Tetapi ini saya yang menjelaskan kok bisa nanti ketemunya bisa seperti ini. Ternyata gambar yang tadi sudah terpotong-potong ini akhirnya kalau disederhanakan hanya menjadi 1/4 lingkaran besar. Ini baru kita membahas yang besar ya, belum membahas yang kecil ini. Menjadi 1/4 lingkaran besar, maka luasnya adalah luas 1/4 lingkaran besar. Nah, sekarang kita konsentrasi yang kecil. Karena yang kecil ya, saya akan lihat yang kecil ini. Yang kecil. Tadi yang sudah dibahas yang ini. Nah, tadi yang sudah dibahas yang ini. Sekarang kita mau konsentrasi ke yang ini. Nah, ke yang ini. Ini ada setengah lingkaran kecil. Setengah lingkaran kecil. Ini. Kemudian ini juga dibagi 4 juga sama. Yang diarsir adalah bagian yang ini. Dan yang sini. Ini tadi yang besar, ini yang besar, ini yang kecil ya. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Jadi kalian konsentrasi di gambar yang kecil aja. Ini ada 2 yang diarsir. Nah, gambar yang ini, yang arsiran ini juga Ustazah pindahkan ke sini. Ini tak pindahkan ke sini. Maka dia menjadi seperti ini. Sama, akhirnya dia juga menjadi 1/4 lingkaran kecil. Maka luasnya adalah luas 1/4 lingkaran besar ditambah luas 1/4 lingkaran kecil. 1/4 kali pi kali R besar ditambah R besar ditambah 1/4 kali pi kali R kecil ditambah R kecil. Berapakah R besarnya? Kita lihat. Kalau segini ini 7 cm, ini 7 cm, maka jari-jarinya R besar itu dari sini sampai sini. Ini 7, ini juga 7, maka ini adalah 14. Ini adalah jari-jari yang besar. Jari-jari lingkaran besarnya 14. Maka menggunakan 22/7. Jari-jari lingkaran yang kecilnya berapa? Segini nih. Dari ini sampai ini aja lingkaran kecilnya. 7. 22/7 kali 1/4. Sederhanakan, dibagi 7 1, dibagi 7 2. Dibagi 4 2, dibagi 4 1, dibagi 2 1, bagi 2 11. 11 kali 14 itu sama dengan 154 ditambah ini 1 bagi 2 2 dibagi 2 11. 11 kali 7 77 dibagi 2 38,5 sama dengan ini 5,8 tambah 4 2 9 1 cm persegi.